Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan pagi yang indah ini ketemu kembali dengan saya di dalam Renungan Pagi GSJ Aswad. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema, yaitu fokus pada perkara yang di atas. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, fokus pada perkara yang di atas. Kita baca di dalam Kolose 3 ayat 2. Begini bunyi firman Tuhan. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sekali lagi, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada dasarnya manusia itu sangat-sangat susah untuk berpikir hal-hal yang di atas, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal yang rohani, hal-hal yang bersifat kekal, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sejarah Bapak Ibu Saudara, bagaimana dari zaman Adam sampai zaman Tuhan Yesus. Sangat susah sekali Bapak Ibu Saudara. Yang ada di dalam benaknya hanyalah 3 hal. Yaitu apa? Harta, tahta, dan wanita. Ini saudara, yang ada di dalam benak setiap manusia. Kenapa? Makanya di dalam Kolose, Rasul Paulus menasehatkan jemaatnya yang ada di Kolose supaya apa? Berpikir hal-hal yang di atas, berpikir ke hal-hal yang rohani, berpikir hal-hal yang kekal begitu. Karena apa? Karena manusia itu susah untuk fokus berpikir ke hal-hal yang di atas, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kayak gitu saudara? Karena kalau hati kita sudah terikat kepada hal dunia, maka sangatlah tidak mungkin untuk bisa memikirkan, memfokuskan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas, Bapak Ibu Saudara. Gak akan mungkin. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 21, di sana dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau hati kita terikat pada dunia ini, maka jangan harap sekali lagi untuk berfokus, berpikir kepada hal-hal yang di atas. Gak akan nyampe Bapak Ibu Saudara, gak akan ngerti. Kenapa kayak begini saudara? Inilah manusia pada dasarnya, sifat kayak begini saudara. Yang ada hanyalah harta dan kekuasaan. Orang berpikir kalau memiliki harta banyak, memiliki kekuasaan, segala urusan dapat dibereskan dengan mudah. Itu cuma hal-hal yang di dunia Bapak Ibu Saudara, hal-hal yang bersifat duniawi. Tetapi tidak akan mampu untuk berpikir, berfokus kepada hal yang sifatnya kekal, sifatnya yang di atas. Kenapa kok kita disuruh berpikir, berfokus kepada hal yang di atas? Karena Tuhan Yesus di ayat yang sebelumnya, di ayat yang pertama itu, saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ini alasannya Bapak Ibu Saudara. Jadi kenapa kita sebagai pengikut Kristus wajib hukumnya untuk berpikir ke hal-hal yang di atas. Karena apa? Tuhan ada di atas, bukan ada di bumi saudara. Nah, oleh sebab itu kita sebagai pengikut Kristus harus wajib hukumnya untuk berpikir hal-hal yang di atas. Karena hal-hal di atas itu banyak hal yang disingkapkan Tuhan gitu loh. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau kita berpikir ke hal duniawi, gak akan nyampe saudara, gak akan ngerti kita. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, oleh sebab itu kita sebagai pengikut Kristus harus memiliki hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang di atas. Jangan ada perkara-perkara yang di bumi Bapak Ibu Saudara. Makanya ada ungkapan seperti ini. Ya, kalau orang hidup harus seimbang.
Ya ke dunia iya, ke Tuhan iya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, secara pribadi saya tidak setuju dengan ungkapan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau seimbang berarti ke Tuhan 50%, ke dunia 50%. Nah ini kalau bagi saya pribadi ini nggak masuk saudara. Karena di dalam Wahyu 3, 15-16 di sana dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Jadi kita sebagai pengikut Kristus harus 100% kepada Tuhan. Harus 100% untuk memikirkan hal-hal yang di atas. Termasuk hati kita ini untuk hal-hal yang di atas Bapak Ibu Saudara. Jangan kita seimbang, nggak bisa dimuntahkan oleh Tuhan Bapak Ibu Saudara. Makanya sekali lagi pada kesempatan pagi ini kita diingatkan sebagai pengikut Kristus wajib hukumnya untuk memikirkan hal-hal yang di atas 100%. Jangan kurang daripada itu. Apalagi seimbang, jangan saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita perbaiki Bapak Ibu Saudara. Kita sama-sama perbaiki. Saya juga memperbaiki Bapak Ibu Saudara. Baru tadi pagi Bapak Ibu Saudara, ketika saya mau berangkat ke gereja, ada orderan, Mas tolongin anterin ini ke sana. Kalau secara manusia saudara itu lumayan. Wah saya antar dulu deh supaya dapat cuan. Tapi enggak. Karena saya udah komitmen, saya mau berangkat ke gereja. Saya tidak mau hal-hal yang lain. Demikian juga di ibadah-ibadah tengah minggu, di ibadah-ibadah doa Selasa, di mana sore itu atau jam-jam sibuk banyak orderan Bapak Ibu Saudara. Tapi saya harus berani tinggalkan itu untuk ikut ibadah. Saya belajar Bapak Ibu Saudara untuk memikirkan hal yang di atas, bukan di bumi ini. Karena kita tidak selamanya hidup di bumi ini. Kita akan hidup bersama Tuhan. Hidup kekal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, biarlah renungan ini menjadi ingatan kita bagaimana kita wajib hukumnya untuk memikirkan hal-hal di atas. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Bapak terima kasih atas semua berkat anugerah damai sejahtera sukacitamu yang luar biasa pada pagi hari ini. Bagaimana pada pagi hari ini kami diingatkan kembali sebagai pengikut Kristus wajib hukumnya untuk memikirkan hal-hal yang di atas bukan di bumi. Supaya hidup kami Tuhan menjadi hidup yang kekal dan diberkati bersama Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Yesus, anak mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.